Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Sayyidina Ali kemarin subuh kita sudah berbicara ada hal-hal yang bisa membuat kita susah untuk melakukan amal soleh, maka sebenarnya kalau kita renungi itu ada dua hal yang membuat kita susah juga untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama merupakan faktor eksternal yang ada di dalam diri kita. Yang kedua karena ada faktor eksternal, ada faktor internal yang ada di dalam diri kita dan faktor eksternal yang ada di luar diri kita. Yang berada di luar diri kita itu, kenapa kita susah melakukan amal soleh? Karena ada setan yang akan terus mengganggu kita, akan terus menghalangi kita melakukan amal soleh. Dia tidak akan pernah senang ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahkan itu merupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia semuanya yang ada di dunia ini. Karena setan perlu teman, perlu kebersamaan dengan orang-orang yang pikat, dan dia berusaha untuk membuat keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada faktor internal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita susah melakukan amal soleh. Yang pertama adalah hubbu dunia, kita mencintai dunia. Itu berporos dari hawa nafsu kita. Dunia yang sedang kita kumpulkan itu tidak akan bisa menolong kita kalau kemudian dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dunia tentunya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak hanya harta, tetapi bisa jadi istirahat, bisa jadi kelalaian kita, bisa jadi rasa malas kita. Itulah dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita memperturut hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini akan senantiasa menjauhkan kita dari Allah. Nabi Yusuf pun mengatakan yang direkam oleh Al-Quran, kata Nabi Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafsi. Aku tidak akan pernah bisa membebaskan diriku dari hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Jadi di ayat ini kita bisa mengambil ibrah. Ada nafsu yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, dan ada juga nafsu yang cenderung untuk melakukan perbuatan yang positif. Kalau yang positif itulah yang disebut dengan nafsu yang memiliki kuwatun rabbaniyah, nafsu yang memiliki kekuatan ketuhanan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Tapi nafsu yang tiga ini cenderung untuk melakukan keburukan. Kuwatun bahimiyah, nafsu punya kekuatan kebinatangan.
Quwwatun sab'iyah, kekuatan binatang buas, dan quwwatun syaitaniyah, yaitu kekuatan kesetanan. Jadi cinta kita terhadap dunia ini itu dapat berporos di nafsu kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan diri. Jangankan perbuatan-perbuatan yang haram, jangankan perkara-perkara yang haram, perkara yang halal saja kita membatasinya. Maka minum yang halal, istri, suami itu halal buat kita, tapi Allah melarangnya dari waktu yang telah ditetapkan. Inilah pengendalian diri, dan mudah-mudahan dua faktor ini, baik internal atau eksternal, bisa oleh kita diatasi. Dan salah satu mengatasinya adalah dengan saum yang kita lakukan. Kalau Rasulullah mengatakan persempit ruang gerak setan dengan saum, karena setan mengalir dalam darah kalian. Itu artinya saum memberikan cara yang efektif untuk mengekang dan mengendalikan setan. Apalagi pada bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Maka saum pun memberikan kontribusi besar untuk memberikan cara bagi kita untuk menjauhkan kita dari setan, dan termasuk hawa nafsu kita. Itulah cara kita untuk mengendalikan diri. Mudah-mudahan saum Ramadan yang sudah kita jalani ke 16 masuk 17 memberi makna buat kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita menekan hawa nafsu kita, karena inilah sumber ketika kita jauh dari Allah dan malas melakukan amal soleh. Dan saum ini juga yang menekan setan, menggoda kita, sehingga kita bebas untuk terus melakukan amal soleh. Setan akan terus berusaha agar kita tergelincir seperti nenek moyang kita digelincirkan oleh setan, bukan karena urusan-urusan yang besar, tapi karena urusan-urusan yang kecil. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam melakukan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Ada dua hal yang membuat kita susah lagi yang ada di dalam diri kita, yaitu malas kita dan kelalaian kita. Al-kasal dan al-ghaflah. Kasal itu berarti kita malas melakukan sesuatu, ada pendorongnya, dan begitu juga ghaflah, kelalaian kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan pagi hari ini kita menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan. 3 hari lagi kita persiapkan iman dan amal soleh kita. Kita sprint, kita banyak melakukan amal soleh, dan jangan pernah dilalaikan oleh perbuatan kesia-siaan dan kelalaian kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan nanti dengan perbuatan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya, hingga kita sampai pada derajat bertakwa. Memang tidak gampang, Bapak Ibu sekalian, untuk meraih ketakwaan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk meraihnya. Kita rindu kepada para sahabat Rasulullah yang telah meraih surga, seperti Bilal bin Rabah dengan amal solehnya yang penting. Ketika Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aku sudah mendengar perempahmu ada di surga. Apa yang kamu lakukan?" Bilal mengatakan, "Tak pernah aku tinggalkan setelah aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan syukri wudu." Kita mengenal Abu Bakar Siddiq, kita mengenal Umar bin Khattab, kita juga mengenal Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita pun mengenal Abu Darda radhiyallahu anhu. Mereka semua telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka mendapatkan surga. Abu Darda dengan kesederhanaannya, Umar bin Khattab dengan kekayaannya dan
keistiqomahannya, Utsman bin Affan juga dengan kekayaannya, bahkan kita tahu Sayyidina Ali juga dengan ilmu dan perjuangannya, bahkan kita pun mengenal Abu Bakar Siddiq dengan kekayaan dan kedermawanannya. Mereka telah meraih surga. Kalau di dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah, setiap orang nanti diseru di surga itu lewat berbagai macam pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu saum, ada pintu jihad. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau orang disuruh dari pintu surga hanya satu pintu, itu bukan berarti sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat sedikit. Apakah ada orang yang disuruh dari semua pintu sehingga dia merasakan ketenangan? Semuanya pintu-pintu surga itu menyuruh dia. Dan Rasulullah mengatakan, ada orang yang disuruh dari semua pintu. Dan Rasulullah mengatakan, wa arju an takuna fihi, dan aku berharap engkau adalah salah satu di antara mereka yang disuruh dari pintu-pintu surga itu. Dan kita mengetahui bahwa orang yang selalu akan disuruh oleh Allah secara khusus dari pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itulah yang Allah bukakan di surga untuk orang-orang yang melakukan ibadah salat. Rasulullah mengatakan, saat itu pintu surga belum dibuka, di depan pintu surga dikatakan oleh malaikat, aina shaimun, di mana orang-orang yang saum? Kemudian orang-orang saum, fayaqumun, orang-orang saum kemudian berdiri. Setelah itu mereka masuk ke dalam surga, dan setelah mereka masuk surga itu ditutup pintu Ar-Rayyan itu, dan Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang bisa masuk pintu Ar-Rayyan selain orang-orang yang saum. Dan kita berharap dengan ibadah saum yang kita lakukan, kita bisa berharap masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika kita mendapatkan satu penghargaan Allah, yaitu memasuki pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan 16 hari sudah kita lalui, dan sebentar lagi kita menyelesaikan Ramadan. Semuanya memberikan support bagi kita untuk meraih pintu Ar-Rayyan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, 16 hari Ramadan sudah kami lalui. Jadikan hari-hari yang kami lalui, ya Allah, menjadi hari-hari ibadah bagi kami. Hari-hari yang senantiasa memberikan kebaikan bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Dan jadikan, ya Allah, hari-hari sisa Ramadan 1444 ini menempatkan kami menjadi orang-orang mulia di sisimu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan pintu surga Ar-Rayyan. Kuatkan, ya Allah, mujahadah kami dalam melakukan ibadah. Kuatkan amal soleh kami, ya Allah. Kuatkan kehendak kami, ya Allah. Kokohkan hati dan langkah kami untuk terus mendapatkan rahmat. Hindarkan kami dari godaan setan, jauhkan kami dari kemalasan dan kelalaian. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan keistiqomahan, mendapatkan hidayah darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, mudahkan bagi kami menjadi contoh teladan buat anak-anak dan segenap keturunan kami. Jadikan kami orang tua yang memiliki contoh teladan buat mereka. Himpun kami, ya Allah, dengan segenap keturunan kami di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Dan jadikan kami hamba-hamba, ya Allah, yang bisa mengendalikan nafsu kami, mengendalikan diri kami, dan kami bebas dari godaan-godaan setan. Kuatkan kami, ya Allah, untuk terus berharap kepada Engkau.
Jadikan kami orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa mampu melakukan pengabdian kepada Allah hingga akhir hayat kami. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa marafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.